ada di rumah, semua yang sedang menyaksikan sekolah minggu online ini dalam keadaan yang kuat, sehat, serta aman dalam lindungan Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kita sedang sama-sama melihat sekolah minggu online dari GKI Piero Rosa Bintuni. Adik-adik yang terkasih, untuk mengawali sekolah minggu online kita pada hari ini, kita akan sama-sama mengucapkan yel-yel kita supaya kita lebih semangat mengikuti sekolah minggunya. Sekolah minggu Piero Rosa. Yeay! Sekolah minggu Piero Rosa. Yeay! Tuhan Yesus Juru Selamat. Yes, yes, yes. Wah, mantap sekali semangatnya adik-adik semua. Kita juga nih sama-sama sedang bersyukur bersama-sama di minggu ini, sebab kita semua baru saja merayakan bersama hari ulang tahun Gereja Kristen Injili di Tanah Papua yang ke-65 tahun. Juga kita baru saja merayakan hari ulang tahun GKI Piero Rosa yang ke-39 tahun. Untuk itu adik-adik yang terkasih, untuk memberikan kita semua semangat, kita mau main tebak dulu ya. Nah, siapa yang tahu moto GKI di Tanah Papua? Yang tahu di komentar ya. Di kolom komentar YouTube GKI Piero Rosa Bintuni. Sekali lagi pertanyaannya, apa moto GKI di Tanah Papua? Terima kasih untuk semua yang telah berkomentar bersama-sama. Kita akan memulai sekolah minggu kita. Kita mau nyanyi pujian bersama-sama. Kakak ajak semua adik-adik yang sedang menonton channel ini, mari semua berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama pujian Jalan serta Yesus, Kasih, dan Seperti Mentega dengan Roti. Jalan
kita sudah memuji Tuhan, kini tiba saatnya kita akan menghafal ayat hafalan. Kita akan melihat bersama teman-teman kita yang menghafal ayat hafalan. Shalom teman-teman, nama saya Otniel Mirino, kelas 8 tahun. Saya akan membacakan ayat hafalan yang terdapat pada kitab Mazmur 36 ayat 6. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Terima kasih. Hai teman-teman, nama saya Leon. Saya akan menghafalkan ayat hafalan yang terdapat dari Mazmur 36 ayat 6. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Terima kasih. Mazmur pasal 36 ayat 6. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Untuk mengawali sekolah minggu online kami, mari kami berdoa. Ya Tuhan Yesus, sahabat yang baik dan penuh kasih, terima kasih ya Tuhan, kasih setia Tuhan yang kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih untuk atas kehidupan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk berkat-berkat yang terus nyata di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami akan mulai dengan sekolah minggu kami, Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami dari awal hingga akhir dari ibadah sekolah minggu kami. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah berdoa. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Mari kita sama-sama siapkan persembahan kita. Kita menyanyi bersama pujian Berilah yang Baik. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan cerita kita di minggu pagi ini. Mari kita siapkan Alkitab kita dan alat tulis kita mau dengar cerita sama-sama. Cerita kita hari ini akan dibawakan oleh Kakak Lisa. Baik adik-adik, di pagi hari ini kita akan belajar dari bukunya Tuhan, yaitu Alkitab. Adik-adik duduk yang baik. Kita akan mulai cerita firman di hari ini. Adik-adik yang Tuhan kasihi, kakak mau bertanya, dari adik-adik, siapa yang pernah menipu orang tuanya, menipu kakaknya, menipu adiknya, menipu temannya, atau menipu gurunya di sekolah? Bagaimana rasanya kalau kita menipu orang lain? Nah, adik-adik, cerita kita di hari ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ini mempunyai sebidang tanah yang sangat luas. Pada suatu hari, Ananias dan Safira menjual tanah mereka. Dan dari hasil jualan tanah itu menghasilkan uang yang sangat banyak. Mereka berencana untuk memberikan uang hasil jual tanah itu, tetapi mereka bohong.
tentang uang yang mereka dapatkan. Lalu Ananias mengajak istrinya Safira untuk ikut berbohong kepada Rasul Petrus. Ketika Ananias membawa uang dari hasil jualan tanah itu kepada Rasul Petrus, dia tidak memberikan semuanya kepada Rasul Petrus, tetapi dia menyimpan sebagian. Tetapi adik-adik, Rasul Petrus sudah tahu kalau Ananias itu bohong. Lalu Rasul Petrus berkata kepada Ananias untuk berkata jujur dan benar. Tetapi Ananias tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Dan pada waktu itu juga matilah Ananias. Kemudian Rasul Petrus menyuruh orang-orang yang ada di situ menguburkan Ananias. Lalu kira-kira 3 jam kemudian datanglah istrinya Safira kepada Rasul Petrus dan menyerahkan uang dari hasil jual tanah tadi. Kemudian Rasul Petrus bertanya kepada Safira, apa benar jumlah uang yang dibawa oleh Safira itu semuanya dibawa untuk dijadikan persembahan? Tetapi Safira juga berbohong seperti suaminya Ananias. Dan Rasul Petrus mengingatkan Safira untuk berkata jujur. Tetapi Safira tidak mendengarkan nasihat Rasul Petrus, sehingga pada saat itu matilah Safira. Matilah Safira sama seperti suaminya Ananias. Nah, adik-adik, lewat cerita firman di pagi hari ini mengajarkan kepada kita semua untuk kita harus berkata jujur dan benar, dan kita tidak boleh berbohong. Kita tidak boleh berbohong kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik, kepada teman, kepada guru, bahkan kepada siapapun juga. Berkata benar, itulah yang Tuhan mau dari kita, supaya di dalam kehidupan kita ini kita mau menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang mau berkata benar, dan anak-anak yang tidak berbohong. Nah, adik-adik, cerita kita di pagi hari ini terdapat di dalam Kitab Perjanjian Baru, yaitu Kitab Kisah Para Rasul, pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 dengan judul cerita Ananias dan Safira. Ayat hafalan kita di pagi hari ini terdapat di dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-16 yang berbunyi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sekali lagi adik-adik, ayat hafalan kita terdapat di dalam Kitab Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-16 yang berbunyi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Adik-adik, evaluasi kita di hari ini, yang pertama, mengapa Ananias dan Safira meninggal? Yang kedua, maukah kamu hidup dalam ketidakjujuran atau menipu? Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu tema cerita kita di hari ini yang berjudul Anak Tuhan Tak Boleh Bohong.
berdoa mulai. Kami bersyukur Tuhan karena di pagi hari yang indah ini kami boleh sekolah minggu. Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, terima kasih Tuhan, cerita firman di pagi hari ini mengajarkan kepada kami supaya kami mau menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang berkata benar, dan anak-anak yang tidak berbohong. Bapa, kiranya Engkau mengajar kepada kami supaya di dalam kehidupan kami mau menjadi anak-anak yang jujur. Tuhan, tanamkan firman itu di dalam kehidupan kami, mampukan kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati kami semua. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan jaga beri kesehatan, kekuatan kepada kami. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik yang terkasih, kita akan jumpa lagi minggu depan. Mari bantu channel ini dengan cara like, komentar, dan juga subscribe channel ini, channel YouTube GKI Via Dolorosa Bintuni. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.